setiap hati kita, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Dia. Bahwasanya hari ini kita boleh memperingati kematian Tuhan di kayu salib, pengorbanannya yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara, karya terbesar. Karya terbesar di dalam hidup kami adalah pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan. Engkau Allah yang sudah melakukan sempurna
di dalam setiap rencana-rencana dan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami rindu menyembah, memuji Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah kami, pimpin setiap jalannya ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Tuhan, urapi kami juga hamba-hamba-Mu. Pagi ini kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Umat-umat-Mu yang saat ini dalam persiapan, dalam perjalanan, percepat langkah mereka, berikan mereka juga kemenangan seperti kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau ambil alih jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Keamanan datang daripada Tuhan, perlindungan datang daripada Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan, segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan akan Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa menyucikan setiap hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini puji Dia dengan sukacita, besarkan nama Tuhan. Haleluya.
dunia ini dicekam oleh rasa ketakutan, rasa khawatir. Bahkan mungkin dunia ini saat merayakan Paskah di hari ini, semuanya mungkin ada yang merayakan dengan sangat sederhana seperti kita pagi hari ini, atau mungkin di tempat lain tidak bisa merayakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kalau saya dan saudara masih bisa beribadah kepada Tuhan, masih bisa merayakan Paskah sekalipun sangat sederhana, itu semua karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dia disalibkan. Pagi hari ini kita angkat satu pujian, Yesus disalibkan karena cintanya buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa yang besar. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa yang besar. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa yang besar. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa yang besar. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa yang besar. Dia Allah yang baik buat saya dan saudara. Kita siapkan setiap hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Karena salibmu ku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam
Jiwaku berserah hanya
Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelumnya juga saya tak lupa mengucapkan selamat Paskah 2020 bagi kita semua. Baik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 32 dan 33. Yohanes 16 ayat 32 dan 33. Ya, baik, kita akan baca sama-sama Injil Yohanes pasal 16 ayat 32 sampai 33. Sudah? Mari kita baca sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Puji Tuhan. Saya memberikan tema firman Allah pagi ini, tidak menjadi lemah ketika saatnya tiba. Sekali lagi, tidak menjadi lemah ketika saatnya tiba. Ya. Yohanes 16 ayat 32, Tuhan berkata demikian, saudara. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang. Saudara, kalau kita berbicara dan melihat tentang saat atau waktu, maka waktu itu akan terus berjalan. Berjalan maju, bukan berjalan mundur. Ya. Waktu itu akan terus berjalan. Tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk juga tidak ada yang bisa memperlambat atau menunda waktu yang ada. Ya. Mungkin kita bisa berkata gini, wih cepat sekali, satu hari. Wah sudah, saya mau perlambat. Lalu kita berdoa, dalam nama Yesus, waktu kau berjalan pelan supaya saya tidak cepat tua. Udah ada, ya. Kita tidak bisa. Atau, tunggu dulu waktu, berhenti. Saya belum selesai bikin tugas, saya belum selesai kerja. Dalam nama Yesus waktu berhenti juga tidak bisa. Waktu itu sudah ditetapkan Tuhan. Satu hari 24 jam. Mau tidak mau ya 24 jam. Sehat dan sehat kita ya 24 jam. Repot tidak repot kita 24 jam. Ini waktu. Jadi sekali lagi saudara, kita harus waspada dengan yang namanya waktu. Nah, di dalam bacaan kita Yohanes 16 ayat 32, ketika Tuhan berkata, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Hal ini jelas waktu yang dimaksud mengacu secara khusus kepada penyaliban Yesus. Ya. Mengacu. Tuhan sudah tunjukkan, ini loh waktunya sudah tiba. Saat ini aku sudah mau disalib. Saat ini waktuku sudah habis. Orang-orang yang mengkhianati aku akan menyerahkan aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Ayat ini menjelaskan bacaan yang kita baca. Ketika Tuhan mengutarakan waktu ini sudah tiba waktunya, Dia juga mengatakan bahwa mereka akan dicerai-beraikan. Ya. Murid-muridnya khususnya 12 orang, 11 orang itu akan tercerai-beraikan. Mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Nah, pertanyaannya, kenapa kok murid-muridnya tercerai-berai? Kita lihat waktu Yesus mulai ditangkap, Yesus diseret ke pengadilan, Yesus diadili sampai dia mati disalib. Muridnya terpencar-pencar tak karu-karuan. Ya. Satu ke sana, satu ke sini, satu ke situ. Semuanya tercerai-berai. Nah, saudara, apa yang menjadi penyebabnya? Saya mencoba melihat penyebab pertama yang membuat mereka tercerai-berai adalah ketakutan. Ya, takut. Mereka melihat, mereka menyaksikan bagaimana salah seorang di antara mereka yang bernama Yudas rela menyerahkan gurunya, rela menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Mereka ngeri. Mereka pikir, aduh, ternyata teman sendiri. Kacang makan kacang. Ya. Memang ini yang terjadi. Apalagi ketika mereka melihat, menyaksikan bagaimana Yesus diadili, bagaimana Yesus dipersalahkan, bagaimana imam-imam kepala orang Yahudi berteriak-teriak menuntut supaya Yesus dihukum mati, supaya Yesus disalib. Hati mereka semakin juli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Belum lagi setelah pengadilan selesai, mereka melihat bagaimana Yesus dipukuli, Yesus dicambuk, Yesus dimahkotai duri, Yesus dihina, diludahi dan lain sebagainya. Lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh para murid sehingga mereka mulai tercerai-berai. Mereka takut. Jangan-jangan bukan hanya Yesus, saya pun pengikutnya. Murid-murid ini saya pun murid Yesus, bisa-bisa ditangkap, bisa-bisa alami hal yang sama. Nah, saudaraku, ini bukan hanya dialami oleh para murid-murid, tapi ini juga pasti menjadi pengalaman dan pasti ini juga akan kita lakukan ketika ketakutan, ketika ancaman, ketika mara bahaya itu datang di dalam hidup kita. Amin. Ya. Sebab ada orang yang bilang gini, saya tidak takut, saya bersama Tuhan, pasti saya tak mati. Biar. Ada orang yang bilang sekarang virus corona ini sudah makin merebak. Ya. Korbannya sudah semakin banyak, ribuan yang kena, yang positif, yang mati sudah ratusan, 200-an lebih, Pak ya, 200 lebih Indonesia ini. Jangan kita seperti yang selama ini dimuat di medsos, ada orang tukang pungut sampah, dia ambil sisa-sisa makanan, dia bawa gorengan, ditaruh di sampahnya, ditaruh, dia ambil, dimuakan. Virus corona, ini lu sampah, banyak penyakit saya makan, gue gak mati, ini coronanya mana? Saya makannya. Kita gak bisa begitu, ya. Saya percaya kita punya roh yang lebih besar. Ya. Tapi juga kita gak pamer-pamer. Ya, kita tidak pamer-pamer. Kita ke pasar pun kita tetap pakai masker.
Tidak berkata, lu saya jemaat akhiri saja sama Pak Pendeta, ada kuasa. Lalu kita ke pasar, kita beli, kita buka. Saya tidak takut. Kenapa tidak pakai masker? Saya tidak takut. Cik, kamu ngomong sih di depan saya. Ketularan beneran bicaraku. Ya. Kalau kita punya keberanian, kalau kita punya roh yang besar yang melebihi dunia ini, kita tidak perlu pamer. Kita tidak perlu pamer. Namun yang menjadi permasalahan saudara adalah ketakutan ini. Saudara tahu pernyataan-pernyataan para ahli, korban yang meninggal akibat virus corona itu selain karena virusnya menyerang, penyebab terbesarnya adalah takut. Kalau kita masyarakat Indonesia yang 200 juta lebih, ahli-ahli kesehatan berhimbau, tidak usah takut, semuanya bisa ditangani, semuanya bisa dicegah, asal kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan. Tapi, saudara lihat, korban yang terbesar itu karena takut. Ya. Saya mau mengajak saudara, kalau dibandingkan dengan para medis yang bertugas merawat maupun mengobati pasien-pasien yang sudah positif dan dirawat di rumah sakit, resikonya besar mana? Para medis. Resikonya besar mana? Mereka langsung. Memang mereka pakai ODP dan lain sebagainya. Mereka pakai apa? ADP. Tapi resiko terbesarnya itu mereka. Bukan berarti di antara mereka tidak ada yang mati, yang kena. Ada, banyak. Tapi kalau saudara lihat laporan-laporan tenaga medis yang mati itu berapa orang? Berapa orang? Hah? Sekitar 20-an saja. Kalau tidak salah ya. Betul ya Pak? Ya betul ya. Sekitar 20-an. 25 aja tidak ada. 20 ya? 19 tidak 21 kalau tidak salah. 27. Hah? 27. Yang perawat tuh ya, yang medis. 27, oke. 30 berarti. Lalu yang 200 lebih itu siapa? Yang sakit. Kenapa mereka mati? Karena mereka banyak yang takut. Mereka banyak yang frustasi. Ahli kesehatan berkata ketakutan itu menyebabkan imun tubuhnya turun. Harusnya mereka bisa melawan, tubuh bisa mengeluarkan perlawanan sendiri, tapi karena mereka takut, kemarin masih hidup, sekarang sudah mati. Saya mati. Jangan kira kita pasien yang corona itu satu ruangan satu orang. Enggak, satu ruangan bisa 5, 6, 10 orang saudaraku. Oleh kemarin dia masih ketawa-ketawa, sekarang saya mati. Mulai tambah dikdudar, gilirannya dia mati. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita lihat ketakutan ini, memang ini satu hal yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa hindari seperti adanya waktu. Kita pasti alami ketakutan. Tapi pagi ini kita mau melihat, akibat ketakutan, maka para murid-murid tercerai-berai. Mereka menyaksikan, mereka mengalami satu kenyataan yang sangat pahit. Satu pengalaman kekejaman yang luar biasa. Luar biasa. Nah saudara, kalau kita lanjut dan kita belajar sejarah kehidupan para rasul, maka kehidupan mereka ini luar biasa.
kita langsung saja menuju kepada akhir kehidupan mereka. Apa yang dialami? Yang dialami, mereka juga mengalami kematian. Mereka juga mengalami siksaan yang gak kalah hebatnya dengan Yesus. Ada yang dicincang, ada yang dikuliti hidup-hidup, ada yang diseret sama kereta kuda, ada yang dipenggal, juga ada yang disasar. Di salibnya ada yang seperti Yesus, ada yang minta lain sama Yesus, dijungkir. Kenapa bisa terjadi ini? Tadinya mereka ngacir, tapi sekarang mereka berani, mereka siap, dan mereka mau mengalami lebih daripada Yesus. Saya membaca ada murid Yesus yang juga salah seorang dari 12 ini matinya digoreng, dimasukkan dalam minyak panas. Saudara bayangkan ya, kita perhatikan minyak panas itu, mana, sabun, odol, rinso, mentega, minyak goreng oles semua. Ini diceluk, rebus, digoreng dalam minyak yang mendidih. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika ancaman itu terjadi, maka banyak orang akan melarikan diri. Banyak orang yang akan mencari selamat. Ya, ini banyak, dan itu saya katakan tidak salah. Saudara pun boleh melakukan ini. Ya. Tapi ketika hal ini terjadi, ada ancaman, ada kekecewaan, dan lain sebagainya karena apapun, lalu kita melarikan diri, kita menyelamatkan diri. Memang saya katakan tidak salah, tapi kita harus sadar bahwa di satu sisi yang lain, semuanya ini akan menimbulkan dampak yang sangat serius. Ya, dampak yang sangat serius. Untung kita punya pemerintahan yang bijaksana. Kita disuruh social distancing, tapi pemerintah juga tidak bilang, pasar-pasar tutup semua, ini tutup. Coba kalau semuanya melarikan diri, takut tutup semua, kita nih mau makan apa? Ya, mending masih di desa. Kita mungkin punya beras, kita bisa petik daun ubi, kita bisa makan ubi, kita bisa makan ini. Nah kalau di pastori ini, apa yang mau dipetik? Dan pohon pama itu masa mau dipetik, bisa dimakan enggak itu daunnya? Masa daun pisang itu mau dipetik, mau dimakan? Ontongnya bisa dimakan. Pak Pendeta Andre suka, tapi saya enggak suka. Itu ontong kalau saya diambil Pak Pendeta Andre, saya enggak dapat. Masa saya mau makan batang pisangnya? Nah, kalau kita mikir ini memang kita stres, ya, kita menjadi tidak karu-karuan. Nah, saudaraku, jadi dampak dari ketakutan ini sangat luar biasa, eksesnya luar biasa, dan kita nggak mikir. Ya. Matius 12 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi
dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, saudara, apa yang disampaikan Tuhan di dalam Matius 12 adalah bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah dia akan alami kehancuran, menjadi lemah, ya, mengalami kehancuran. Apapun penyebabnya kita berpisah, itu kita pasti lemah. Ya. Tapi kalau kita bersatu, ada kekuatan. Amen. Peribahasa berkata apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita Mundur. Mari saudara yang dikasih Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan ini, menghadapi situasi yang sangat riskan ini, jangan sampai kita ini terpecah. Boleh kita menghimbau mengikuti anjuran pemerintah, kita social distancing, oke, mungkin kita dipisahkan, tapi di dalam Tuhan, mari kita saling mendoakan. Amen. Jangan kita cari selamat sendiri-sendiri. Kalau kita cari selamat sendiri-sendiri, iblis itu yang tepuk tangan. Mari kita merapatkan barisan, kita bergandeng tangan, kita berdoa. Supaya apa? Supaya kekuatan Tuhan itu terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Setelah menghadapi situasi yang tidak menentu ini, saya mau berkata, cara yang terampuh adalah kita saling menguatkan, bukan saling menyerang, bukan saling melemahkan, bukan saling membenarkan diri sendiri. Kita harus saling menguatkan. Sekarang ini serang menyerang terjadi di mana-mana. Saling melemahkan, saling mencibir, saling menyalahkan terjadi di mana-mana. Ini setan itu paling pintar, ya. Kita disuruh social distancing, ibadah ditiadakan, diliburkan, diadakan di rumah. Wih, setan ini paling tepuk tangan kemarin saya katakan. Ya. Sudah toh, tidak ada persatuan. Mulai gosok lagi yang lain. Yang digosok siapa? Pendeta. Setelah ini, ya, saya pernah memberikan satu perumpamaan. Firman Tuhan juga berkata kita ini seperti pohon, gambaran kita ini pohon. Saudara, ketika pohon itu segini, tantangannya tidak berat. Ya. Ketika segini itu dia tak berubah. Tapi kalau kita tambah tinggi, waduh, angin dari mana-mana, mobat mati. Saudara, kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, kita mempunyai rohani yang tinggi, bersyukur. Gunakanlah kemapanan rohanimu itu untuk menguatkan, bukan untuk berargumentasi, bukan untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Minggu kemarin, 2-3 minggu yang lalu, saya berkata saya sedih. Lihat anak-anak Tuhan ini, ini saling. Dan mereka pendeta-pendeta yang ya saya tidak terlalu kenal namanya. Tapi minggu kemarin, pendeta-pendeta yang punya nama besar, jemaatnya besar, saling mencaci sana sini, yang bilang sesat, yang ini, yang menantang untuk mengadakan KKR kesembuhan rohani. Aduh. Lihat, ketika tercerai, lemah, iblis senang. Amin. Dan tidak usah ditambah yang kedua. Saya kemarin katakan iblis tidak perlu kerja lagi, cukup sudah. Nanti akan lebih berat. Setelah lihat, ya. Memang ada yang menengahi, tapi tetap
sampai kemarin diadakan pertemuan bersama antara hamba Tuhan yang ada di Kupang NTT dengan yang ada di Jawa, bertemu untuk membahas. Ya saya nggak nyalahkan, saudara, semuanya punya alasan. Saya sebenarnya dalam hati saya juga jengkel, mau nanggapi. Tapi saya pikir-pikir kalau saya nanggapi gini, saya ikut gila dengan mereka. Mending saya diam saja. Ya. Walaupun jengkel, saya mendoakan yang terjadi. Saya lihat mereka lari ketakutan. Apa yang terjadi? Saya kasih contoh ya, Petrus. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah bilang, Petrus, kamu nanti akan menyangkal aku 3 kali. Ya toh? Nyangkal nggak? Nyangkal. Ketemu pertama, Yesus diyakini ada seorang budak perempuan kecil yang berkata, loh, kamu kan sama-sama dengan dia. Enggak, saya bukan muridnya dia kok. Dengan kata lain, saya bukan pengikutnya dia, guru saya itu baik. Sebelum saya bukan Yesus. Mulai nyalakan. Amin. Enggak, kamu tadi enggak, bukan. Kamu ini mabuk. Loh, nyalakan lagi. Iya toh? Ya sudah, ketika mulai tercerai, satu sudah jadi lemah, kemudian yang berikutnya tidak usah direkayasa, pasti terjadi. Dan sampai 3 kali Petrus mengangkat. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Takut. Penyebabnya takut. Pagi ini saya bukan berkata dan melarang saudara untuk takut. Boleh takut. Tapi tema firman Allah pagi ini adalah tidak menjadi lemah. Apa? Ketika saatnya tiba. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi takut, tidak lari dari kenyataan ketika saatnya tiba. Ini yang menjadi harapan saya. Saudaraku, Matius 12 tadi ayat 25 sampai 26, dampak daripada perceraian itu mereka tidak dapat bertahan. Pertahanannya menjadi lemah dan akhirnya alami kehancuran. Ya. Jadi kita tinggal tunggu waktu. Kalau sudah pisah, itu kita tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu untuk hancur. Karena itu saya mengajak saudara, jangan pernah kita berpisah. Mungkin jasmani kita kan berpisah karena kita dipisahkan, harus social distancing. Tapi dalam hati, mari saya mengajak seluruh jemaat diri yang ada. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Amin. Kalau tadinya jam-jam doa mungkin secara 5 menit, 10 menit, seperempat jam, setengah jam, 1 jam. Mari kita sekarang meningkat. Ya, kita saling mendoakan. Jangan makin kurang. Kita saling mendoakan supaya kita tidak diserang oleh kuasa kegelapan. Nah, saudaraku, satu hal yang luar biasa yang terjadi saat peristiwa penyaliban Yesus. Kalau tadi saya katakan saat ini mereka terpencah murid-muridnya dan pasti alami kehancuran. Tidak demikian saat Yesus naik ke kayu salib. Kira-kira Yesus takut nggak? Kira-kira Yesus takut nggak? Takut sebagai manusia. Di mana takutnya? Di mana saat Yesus takut? Ada Alkitab yang mencatat di situ. Hah? Saat
di taman Getsemani. Oke, takut dia. Saat dia naik di kayu salib, menjelang saat dia mati, apa yang dikatakan? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Dia merasa takut tuh di situ. Tapi kita bersyukur. Ya. Visi misi Bapa di surga yang harus dikerjakan oleh Yesus bisa dikerjakan secara sempurna. Dia finish di sana. Dia finish lah. Memang waktu dia mau menjelang mati, dia naik di kayu salib. Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa Engkau meninggalkan saya? Ini bukan berarti Bapa meninggalkan Yesus karena dia tidak menyertai. Tidak. Yohanes tadi yang kita baca, Bapa menyertai aku. Murid-murid bisa meninggalkan, tapi Bapa menyertai. Tapi kenapa saat itu dia berseru, Bapa, kenapa Engkau tinggalkan aku? Karena saudara, Yesus harus mati di salib untuk dosa. Di salib dia dijadikan berdosa. Dan Bapa tidak bisa bersatu dengan dosa. Makanya Bapa meninggalkan. Bapa meninggalkan. Bapa menjauhi Yesus. Kenapa? Karena saat itu Yesus dijadikan berdosa. Dia memikul segala dosa saudara dan saya. Dia memikul semua dosa manusia. Bapa tidak bisa melihat. Makanya dia meninggalkan. Tapi saat dia diadili, dia ditangkap, dia disiksa, sampai dia naik ke kayu salib, Bapa tidak pernah meninggalkan. Amin. Kalau Bapa meninggalkan, Yesus pun pasti, saya jamin, dia akan alami seperti yang dialami murid-muridnya. Ya. Secara jasmani, kalau Yesus melihat keadaan para muridnya, pasti yang timbul kecewa. Amin. Amin. Pasti yang timbul kecewa. Saya pun juga bisa kecewa. Aduh Tuhan, kenapa terjadi demikian? Jemaat tidak bisa ngumpul. Tidak ada lagi yang kasih persembahan. Saya ini mau makan apa Tuhan? Saya bisa kecewa. Tapi saya bersyukur. Saya punya saudara-saudara, saya punya keluarga, saya punya istri, anak-anak, saya punya jemaat di sini yang mengisi dan menguatkan saya dalam banyak hal. Saya punya teman-teman hamba Tuhan yang menguatkan saya banyak hal. Ibu Gembala bilang, sudahlah, tak usah Pak. Nanti Tuhan tahu kok pelihara kita. Kemarin saya sudah katakan ya. 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, yang datang ibadah Tante Dorcas, Sinta, sama Ibu Heri Allen. Lumayan. Kolektornya 35.000. Masih lumayan. Kalau beli bakso 10.000, dapat 10 ya Pak Elia, penrolnya. Dimakan orang 4, tambah Milo 1 orang 2. Minta kuah yang banyak, masih lumayan. Minggu berikutnya, minggu lalu, yang datang ibadah cuman Tante Dorcas sama Sinta. Berapa kolektornya? 10.000. Saya kasih Tante Dorcas ya, supaya kasih banyak ya.
kasihani. Enggak, ini sakit. Jujur secara manusia saya kecewa, saudara. Jujur secara manusia bukan kecewa, saya takut. Jujur bagi saya pendeta, saya takut. Ibu Gembala sudah Pak, nanti kan Tuhan tahu cara kami. Oke. Mau saya bilang, iya kamu enak ngomong saja, tidak mikir. Ya tidak bisa, saya tidak boleh melemahkan. Saya harus memberikan kekuatan. 10.000 itu mau pakai untuk apa? Beras habis, minyak goreng habis, telur habis, sayur habis. Yang tidak habis itu cuma air minum. Itu pun tinggal 1 galon persediaan yang ada di atas dispenser. Pagi itu saya berdoa, terserah Tuhan tahu. Kalau Tuhan kehendaki kami nggak makan, nggak usah makan Tuhan. Kami berserah, Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri kekuatan. Saya berserah, saya menangis. Jujur saudara, saya menangis. Saya bilang nggak tahu tuh. Mau makan apa lagi pendeta? Cuma saya pegang janji firman. Yang memberitakan firman hidup dari pemberitaan firman. Dan Tuhan buka jalan. Tuhan kirim berkat. Ya, Tuhan kirim. Saya bilang lagi, ini di minggu depan kalau 2 orang lagi, 3 orang mati sama kita. Kemarin saya lihat ibadah online-nya, YouTube-nya GBPS Maranatha yang di Mataram, Lombok. Saya ikuti dari awal sampai akhir. Di situ hamba Tuhan itu berkata, mengkhotbahkan tentang Ishak saat Abraham dilanda kekeringan, paceklik. Ishak pergi ke Gerar. Dan dia mau pergi lagi ke Mesir karena di Mesir ada makanan. Tapi sampai di Gerar, Tuhan bilang, stop Ishak, berhenti di situ. Tidak usah pergi ke Mesir. Kamu tinggal di situ. Aku akan pelihara kamu. Ishak benar-benar di sana. Dia mulai menanam, dia mulai bekerja. Di tengah-tengah kesulitan dia tetap bekerja, dia tetap menanam, dia tetap melakukan aktivitasnya. Dan di akhirnya Ishak mengalami panen. Panennya berapa? 100 kali ganda. Ya. Jadi kalau biasanya panennya 1 ton, dia panen 100 ton. Dan firman Tuhan katakan Ishak menjadi semakin kaya dan bertambah. Wih, haleluya Tuhan, puji Tuhan. Jemaat pun tidak ada, kolektor saya 10.000, tidak apa Tuhan. Tuhan, saya mau menanam, saya mau menabur, saya mau tetap melayani, saya mau beritakan firman, dan saya percaya janji-Mu ya dan amin. 100 kali ganda. 100. Wih, saya senang, saya dikuatkan. 10.000 kalau kali 100 berapa? Nah, berapa 10.000 kali 100? 1 juta. Saya belum pernah terima kolektor 1 juta. Kecuali hari Natal, perayaan Natal bersama. Itu pun biasanya saya berikan sama pengkhotbah. Belum pernah bisa. Selama saya melayani di Ruteng, saya belum pernah terima kolektor 1 juta. Belum pernah. Betul. Kalau di bawah 1 juta banyak, 300, 400, 500, 600 pernah. Tapi kalau 1 juta belum pernah, belum ada sejarahnya. Lu ini karena firman Tuhan datang, masa paceklik. Sekarang ini kan saya paceklik, kita semua paceklik loh. 100 kali ganda. Amin. Amin. Kalau saudara mikir, hari ini makan apa ya? Hari ini besok makan apa ya?
Kalau Allah itu menyertai kita, maka kita tidak akan bingung. Amin. Besok tidak ada yang dimakan pun tidak bingung. Praktekkan, saya sudah ngalamin. Ya, praktekkan bisa. Kemarin sudah habis. Saya bilang sama Yosua, karena ada berkat. Yo, di ayam ini Pak, pengen ayam. Ya Pak, dia tidak jalan-jalan, Pak bisa. Tidak jalan-jalan, tidak pergi-pergi. Akhirnya tidak lama, Pak Andri datang dengan Ibu Nena. Datang ngomong-ngomong, kita cerita perkara temannya yang di rasuk puasa gelap. Lalu sudah minta pulang dengan Ibu Nela setelah makan semua. Saya bilang sini, no, dan saya dibeli ayam. Ibu malah bilang, kok dibeli ayam? Itu ayam. Oh, Anda kasih ayam. Haleluya, Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Saya senang, ya, punya jemaat yang demikian. Mungkin saudara takut datang ibadah, saudara tidak bisa bawa persembahan. Saudara ini bersama Pak Pendeta, saya tangan Pak Pendeta. Oh, Pak Som, jemput Pak Som, Bang Nabu, sampai jemput wes. Loh, tidak ada barang yang mustahil, loh. Amin. Kami kalau pagi minum kopi ada kue. Kemarin karena uangnya mepet, kami tidak berani beli kue. Tahu-tahu pagi Milo gonggong, siapa ini? Tahu-tahu datang dengan Dorcas. Saya tanya ibu gua, siapa mah? Ada tanya Dorcas. Kenapa? Ini antar lapet. Oh, haleluya. Tidak tutup kemungkinan, saudaraku. Ya, saya mau keluar cari buah, tidak bisa, tidak ada uang juga, kadang buahnya tidak bagus. Tahu-tahu ya ini panen di Bokrong, datang bapak. Puji Tuhan, biar buah itu emas, saudaraku. Amin. 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 Jadi pagi ini saya mau memotivasi kepada saudara. Kalau kita disertai Bapa, kalau Tuhan menyertai kita, percayalah saudara, kita akan dijauhkan dari kecewa. Amin. Kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena penyertaan Tuhan itu luar biasa, jasmani maupun rohani. Puji Tuhan. Kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-16 tadi ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Saudaraku, Yohanes 16 ayat 32 berkata, Aku telah mengalahkan dunia. Mari saya mengajak saudara sekarang buka Yohanes 19 ayat 28. Saya bacakan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada satu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus sudah naik di kayu salib. Saat menjelang dia melepaskan nyawanya, dia berkata, sudah selesai.
Kalau kita melihat kalimat ini, sudah selesai. Biasanya sepele ya. Tapi sebenarnya di dalam kalimat sudah selesai ini ada satu pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa. Satu pernyataan Yesus yang sangat luas, sangat mendalam, baik artinya, tujuannya, maupun juga dampak. Jadi sudah selesai ini bukan hanya bicara karyanya, tapi kita lihat juga punya arti. Arti kata sudah selesai, itu artinya tidak ada lagi. Sudah selesai. Amin. Saya sudah selesai kelas 2 SMP. Berarti saudara naik kelas 3. Saudara tidak akan menjadi kelas 2. Saya sudah selesai jadi sarjana. Saudara jadi sarjana. Tidak mungkin akan jadi sarjono. Tidak mungkin. Saudara mau kuliah lagi boleh, tapi bukan sarjana. Hal yang diraih saudara adalah magister, tingkat magister, S2, strata 2. Kecuali saudara mengambil ilmu yang lain, mungkin saudara akan ulang lagi mulai awal. Tapi kalau saudara melanjutkan tingkat sarjana saudara adalah magister, bukan sarjana. Ini kata selesai. Kalau saudara sudah punya suami, sudah punya istri, saudara katakan sudah selesai, artinya saudara tidak kepingin kawin lagi selama suamimu masih hidup, selama istrimu masih hidup. Amin. Amin. Sudah selesai. Jangan sudah selesai, tapi kalau ada cewek lain yang baru, yang lebih molek, lebih aduhai, lihat. Ada cowok yang lain lebih klimis, lebih ganteng, pindah ke sana. Tidak, saudaraku. Sudah selesai itu artinya tidak ada lagi. Artinya apa lagi kalau sudah selesai? Artinya sudah semuanya beres. Yesus sudah mati di salib. Dan dia berkata sudah selesai. Dia akan alami siksaan lagi secara jasmani? Tidak. Dia akan alami ancaman lagi? Tidak. Oh, dia sudah mati kok. Orang mati mau disiksa rasa apa? Orang mati sudah mau diancam-ancam untuk apa? Oh, sudah mati kok. Iya toh? Memang kita pengikutnya kita akan alami. Tapi Yesus itu. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, arti kata sudah selesai ini tadi sangat luar biasa. Kita tahu Yesus mati di salib untuk apa? Untuk dosa saudara dan saya. Kalau Tuhan bilang sudah selesai, maka berarti sudah tidak ada lagi hukuman akibat dosa-dosa bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kita tidak akan dihukum lagi karena semuanya sudah ditanggung ke Yesus. Kita tidak perlu takut. Ini ada dosa, ini ada ancaman, ini ada ancaman virus, ada apa-apa. Kita tidak perlu takut karena semuanya sudah ditanggungkan di dalam Yesus. Amin. Amin. Karena itu saya mau berkata, mari saudara, virus corona boleh merebak. Saya ngomong sama Yosua, Pak, ini Indonesia ini rate kematiannya tinggi loh. Tidak kalah sama Amerika, tidak kalah sama Italia. Memang korbannya cuma 2.000-an, tapi yang mati sudah 200 lebih, hampir 20% sudah. Sementara yang lain cuma 2%, 1%, kita tinggi. Ya, oke, kalau lihat persentasenya kita ngeri. Kita ngeri. Tapi kalau kita punya Tuhan dan kita tahu ini maknanya korban salib Yesus, saya berkata kita tidak akan pernah menjadi lemah. Amin. Ketika saatnya itu tiba, saat ini memang Flores NTT belum, memang ada satu.
Ini satunya di sana, saudara. Jauh sekali di Belu apa? Iya. Maluku. Jauh. Tapi bukan berarti nggak bisa ke sini. Bisa. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kita nggak takut. Tapi juga bukan berarti kita sok-sok jago seperti tukang sampah tadi. Makanya, baru sampai saking banyaknya aku nggak mati kok. Corona lagi. Bukan. Tapi kita tidak dilanda ketakutan. Amin. Kita percaya bahwa semua yang terjadi ini dalam kendali Tuhan. Kita percaya bahwa semua yang terjadi ini sudah dibereskan oleh Tuhan. Sudah dibereskan. Sehingga apa? Kita sejahtera. Amin. Takut nggak? Takut ya? Takut nggak? Hah? Pak ini takut nggak? Nggak takut, ada itu. Tapi kita takut nggak? Hah? Takut? Takut apa? Apa yang saya belum tinggal, apa yang takut? Saya beri. Hah? Takut enggak? Dan kita harus karena takut, kita harus tinggal dalam Tuhan. Kita bersama. Sekarang berdoa boleh, tapi karena takut, jangan ketakutan itu membuat doamu menjadi lama. Kalau tadinya Tuhan, saya mau berangkat kerja, lindungi ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Sekarang, Tuhan, tolong virus di mana-mana Tuhan, saya perempuankan masyarakat Tuhan, saya kalau tidak kerja nggak punya Tuhan, lindungi saya ya Tuhan. Malaikat surga dalam nama Yesus, malaikat surga melindungi aku dalam nama Yesus dalam Tuhan. Panjang doanya karena takut. Dijawab apa enggak? Jawab. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita mau dijawab, lakukan dengan iman. Mau doa sampai ujung langit, kalau takut, ya enggak dijawab. Ada firman yang berkata demikian. Apa yang kamu takutkan, itu yang terjadi. Amin. Saya bangga sama polisi, sama aparat keamanan. Semua disuruh masuk, mereka tidak takut, mereka berjaga. Ya. Nanti waktu Pak Epen datang, wah itu luar biasa. Sudah lama saya tidak dengar beritanya. Saya kemarin mau tanya sama Pak Britani, Pak Epen ini di mana ada beritanya? Tidak dijawab. Kami kirim WA, YouTube, siaran di grup, tidak pernah dibuka. Ini kemana? Ada yang pernah sama saya kemarin pernah tadi datang, tapi wajahnya buruk. Saya bilang haleluya Pak Eden, sehat-sehat kok, sehat. Betul. Kok wajahnya seperti itu? Ya, saya capek keliling. Dan takut corona? Enggak, karena Yesus Tuhan. Saya bangga. Saya dihubungi orang satu kampung, saya tidak takut. Amin. Saudara, jadi percayalah saudara, korban salib Yesus itu sudah membereskan semua, sudah menanggung semuanya. Ketika kita percaya ini, ya, ada yang percaya. Ketika kita percaya ini, maka saya percaya, saudara, kita akan tetap kuat. Ya. Saatnya tiba, kita tidak akan pernah. Ya. Kita tidak akan pernah. Kita akan tetap yakin bahwa korban salib Yesus itu cukup untuk
korban salib Yesus itu sempurna untuk segala yang terjadi. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya menghapuskan dosa-dosa manusia, dosa saudara juga dosa saya. Kematian Yesus di salib bukan hanya meniadakan hukuman pada semua orang akibat dosa, yaitu kebinasaan kekal, tapi kematian Yesus di salib juga membereskan segala yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Membereskan kejahatan, membereskan mara bahaya, membereskan ancaman, membereskan penderitaan bagi semua orang. Terima kasih Yesus. Syaratnya percayalah. Syaratnya pandang salib Yesus. Amin. Kalaupun pagi ini kita akan kembali makan tubuh dan darah Tuhan, Dia rela dihancurkan di kayu salib demi saudara dan saya. Kalau Dia rela dihancurkan sampai mati, apakah lagi untuk memberkati kita, untuk melindungi kita, untuk menolong kita, bahkan untuk membereskan segala masalah kita. Mari saudara, angkat tinggi tubuh Tuhan di atas kepala. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. berkat dan kehidupan ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan tubuhmu, Engkau memberikan hidupmu, Engkau memberikan kami roti kehidupan yang boleh kami makan bersama-sama. Roti yang mendatangkan kekuatan, tubuh yang menyelamatkan kami, tubuh yang melindungi kami. Kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami tinggi cawan di atas kepala saudara. Dengar ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah
kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Perlindungan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami sangat bersyukur korban salib itu sempurna dan sudah selesai. Artinya semuanya sudah ditaklukkan, semuanya sudah diserahkan kepadamu. Engkau yang menguasai kami, Engkau yang menguasai seluruh isi dunia ini. Engkau menguasai hidup kami, Engkau menguasai mati kami. Kami percaya dalam nama Yesus, hidup kami adalah hidup yang terlindungi, hidup yang dikuatkan, hidup yang terberkati. Kami akan melihat, kami akan mengalami semua janji-janji Tuhan, pembelaan Tuhan, dan mujizat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan juga melawat bangsa Indonesia ini. Ampuni bangsa negara kami, Tuhan. Bila mana segala perbuatan jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, apapun bentuknya yang membuat Engkau mengizinkan virus corona ini datang dan membunuh banyak jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Kami berseru pagi ini Tuhan, seperti Engkau telah mengampuni kami, seperti Engkau telah melayakkan kami, seperti Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu yang menjadi roti kehidupan dan air kehidupan. Pagi ini Tuhan, kami mohon ampuni lawat bangsa kami tanpa terkecuali, baik umat-Mu maupun yang belum percaya akan Engkau. Tuhan melawat, Tuhan menolong kami. Tuhan, terima kasih. Berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa. Baik dari Bapak Presiden maupun sampai ke kami boleh mengandalkan Tuhan. Kami boleh takut akan Tuhan. Banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah, tapi kami mau berserah penuh pada Tuhan. Sebab hanya penyertaan Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Kami berdoa buat pasien-pasien, buat jiwa-jiwa yang sudah terinfeksi virus corona dan saat ini dalam perawatan maupun yang dalam pengawasan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, juga untuk seluruh bangsa di Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan terus murka ketika kami merendahkan diri, kami memohon ampun dan menyerahkan hidup kami dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami terus bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang menyertai kami, Allah yang terus memberkati hidup kami. Kami ada sampai detik ini hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami terus bawa keluarga besar Yesus nanti luruskan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong campur tangan dan memberkati di dalamnya. Kami telah dikuatkan oleh firman-Mu. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir. Sebab Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Engkau telah menyelesaikan dengan baik segala sesuatunya. Itu sebabnya Tuhan, di tengah-tengah virus corona yang sedang merajalela ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, setiap virus corona ini yang membawa kepada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keputusasaan, ketidakadaan pengharapan, kami putuskan, hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, menghancurkan semuanya, sehingga kami semua mengalami sukacita, kami mengalami damai sejahtera, kami mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami taruh keluarga besar Yesus nanti diuruskan dalam tangan. Bapak, Ibu Gembala, anak-anak, cucu, menantu, semua maupun yang jauh dekat, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam ayuman Tuhan. Kekuatan kesehatan yang sumbernya daripada Tuhan. Semua kebutuhan-keperluan seisi pastori Tuhan yang mencukupkan. Umat Tuhan di negeri ini Tuhan tolong. Bekerja berusaha di berbagai bidang, Tuhan juga memberkati dalam bisnis, dalam perdagangan, dalam
pekerjaan sebagai pegawai negeri. Tuhan juga campur tangan dalam usaha dan apapun juga diberkati oleh Tuhan. Berdoa Tuhan buat anak-anak kami dalam pendidikan, sekalipun mereka mengalami libur yang panjang, terus mereka bergairah di dalam Engkau. Tuhan menjaga mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Di bawah hari ini, pagi ini, khusus buat anak kami Daniel Tuhan, yang beberapa mengalami sakit penyakit, demam, batuk, pilek, apapun sakit penyakit ini, kami mau berkata oleh kuasa darah dan bintang, kami mau berkata di dalam nama Yesus, kuasa sakit penyakit kami angkat dalam nama Yesus. Darahmu, bilurmu menyembuhkan dengan sempurna. Kami percaya tanganmu sedang menjamah dan mukjizatmu sedang terjadi hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Jemaat-jemaat yang tidak beribadah hari ini, Tuhan tolong mereka, biar mereka juga tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih. Sebentar kami pulang, berpisah satu dengan yang lain, kami tetap dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Yang percaya Tuhan, sukacita Paskah kami alami hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur, kami hendak tamat dari ibadat ini, kami akan pujian. Kiranya Engkau terus memberkati kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kami akhiri ibadah ini dan kami yakin percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah-limpah. Sebagaimana doa Yabes, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, dan ini juga akan menjadi milik bagian kami, keluarga besar GPPS Nafiri Ruteng. Mari Tuhan, percayalah dengan iman bahwa Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, keluar masukmu dari rumahmu, berjalan kaki berkendaraan, Tuhan menjaga, melindungi dengan sempurnanya. Haleluya. Tuhan memberkati makananmu, Tuhan memberkati minumanmu, sakit penyakit dalam nama Yesus dilakukan, disingkirkan. Amin.
Kalian percaya dengan iman bukan turun menjadi ekor. Amin. Naik, Amin. naik, dan terus naik menjadi kepal. Amin. Berkat-berkat yang besar yang Tuhan percayakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, biar itu juga melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Malam hari ada tiang api menerangi dan berjaga-jaga atas kehidupanmu, dan siang hari ada tiang awan menundungi kehidupanmu, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan. Berkat yang besar ini kalian terima hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang kali kedua menjemput umat-umat Tuhan yang tetap setia di alam permai. Dia membagikan mahkota, memberi kesukaan yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang berkenan berkata, Amin. Tuhan berkati.